Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan tentang masalah khilafiyah, masih masalah khilafiyah, yaitu masalah menyentuh istri atau perempuan manapun batal wudhu atau tidak. Coba kita lihat menurut fatwa dari seorang ulama Wahabi, yaitu Syekh bin Baz. Ini saya ambil dari situs Al-Imam Ibnu Baz, situs resmi ini binbaz.orange.sa. Hukum naqdil wudu min lumsil zaujah. Hukum runtuh wudu dari menyentuh zaujah. Ini pertanyaannya. Langsung kita kepada jawabannya. Al-jawab. Masul mar'ati sawa'un kana zalika amdan aw min ghairi amdin la yanqudul wudu'a 'ala sahih. Bermula menyentuh perempuan manapun, bisa istri atau bukan, bersamaan adalah demikian sentuhan itu sengaja atau min ghairi amdin, tanpa sengaja, la yang kudul wudu, itu tidak bisa membatalkan wudu ala sahih, pendapat saya. Ini Syekh bin Baz menyatakan menyentuh perempuan, baik sentuhannya sengaja atau tidak bisa membatalkan wudu. Faqad ikhtalafal ulama fi dzalik, dan sungguh telah ikhtilaflah oleh ulama pada demikian. Beliau juga mengakui bahwa ini masalah ikhtilafiyah. Banyak pandangan ulama. Faqala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka, inna masaha yang kudu mutlakan, sesungguhnya menyentuhnya perempuan itu membatalkan wudu mutlakan, secara mutlak. Ini maksud beliau mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyatakan menyentuh perempuan batal wudu, sengaja tidak sengaja, istri bukan istri. Wa qala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka ulama, la yang kudu mutlakan, tidak bisa membatalkan ia menyentuh secara mutlak. Ini maksudnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mutlak tidak batal, sengaja atau tidak, istri atau bukan. Wa qala ba'du ahli ilmi, berkatalah oleh sebahagian ahlul ilmi, yang kudu ma'asyahwah, batal ianya wudu bersama syahwat. Kalau disentuh bersama syahwat, itu bisa membatalkan wudu. Apa maksud syahwat? Wahiyat taladzud bimasiha, dianya syahwat itu maksudnya merasa enak dengan menyentuhnya, yang meraba-raba, maksudnya meraba-raba ini ya, itu yang bisa membatalkan wudu. Wala yang kudul masu biduni zalik, dan tidak akan batallah oleh sentuh dengan selain demikian. Kalau nyentuh bukan dengan syahwat, nah itu berarti tidak batal. Itu sebahagian ahlul ilmi. Wassawabu, ini masih kata Ibnu Baz. Wassawabu qaulu man qala innahu la yanqudu mutlakan. Bermula yang benar itu perkataan orang-orang yang berkata ya bahwa sungguhnya menyentuh itu tidak membatalkan ia mutlak. Ya, jadi beliau lebih memilih pandangan yang menyatakan menyentuh perempuan tidak batal wudu, baik bersyahwat atau tidak. Apa alasannya? Li'annahu sabatta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala ba'dha nisa'ihi summa shalla wa lam yatawadda. Karena bahwa sungguhnya hal wasyai'an itu telah sebutlah dari Nabi, oleh bahwa sungguhnya Nabi itu qabbala, Nabi mengecup sebahagian istri beliau, summa shalla, kemudian langsung salat, walam yatawadda, tidak wudu. Nah, ini Nabi mengecup istrinya, langsung salat dan tidak wudu kembali. Wali annal asla, dan karena bahwa sungguh asal itu salamatut toharah, masih selamat kesuciannya. Wa adamun tiqadhiha illa bidalilin, dan tidak runtuh, tidak batalnya toharah kecuali dengan dalil. Pada asalnya seseorang yang sudah berwudu itu wudunya masih ada dan tidak akan runtuh melainkan ada dalil yang jelas. Walaisa hunaka dalilun wadihun sabitun yadullu ala intiqadhiha bimasil mar'ah, dan tidak ada di sana, kata beliau, dan tidak ada di sana itu dalil yang jelas yang sebut, yang menunjukkan ia kepada batalnya wudu dengan menyentuh perempuan. Karena enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh perempuan itu batal, maka menyentuh perempuan tidak batal. Fawajaba hina idzin an tabqiyat taharah ala haliha, maka wajiblah ketika itu oleh bahwa tetaplah taharah di atas keadaannya taharah. Berarti orang yang sudah berwudu tetap dalam keadaan wudu. Wa alla tantaqidu bil masi la adami dalil ala dzalik, dan bahwa tidak runtuh ianya kesucian dengan menyentuh perempuan karena tidak ada dalil atas demikian. Tidak ada dalil yang menunjukkan menyentuh perempuan batal, kata Syekh bin Baz. Bal liwujudid dalili ala anna masahala yang kudu. Bahkan karena ada dalil kepada bahwa sungguh menyentuhnya perempuan itu tidak batal. Justru yang banyak dalilnya menyentuh perempuan tidak batal wudu. Walau kana bi syahwatin, sekalipun ada ianya sentuhan itu dengan syahwat. Li'annal qiblata fil ghalib la takunu illa an syahwatin antaladudin.
Karena bahwa sungguh qublah, ketika seseorang suami mengecup istrinya, pada kebiasaan itu tidak ada ia melainkan dari syahwat, dari untuk mendapatkan kenikmatan. Ini kenikmatan 17 tahun ke atas. Karena mengecup pada biasanya memang karena nafsu. Falhasil, maka bermula kesimpulan anna shawaba wa rajiha min aqwalil ulama anna masal mar'ati bi syahwatin aw bi ghairi syahwatin la yanqudul wudu'a. Maka kesimpulannya bahwa sungguh pendapat yang benar lagi yang kuat dari perkataan-perkataan para ulama bahwa sungguh menyentuh perempuan dengan syahwat dan dengan tanpa syahwat itu tidak bisa membatalkan wudu. Jadi sangat simpel sekali ini mazhab Wahabi. Sawa'un kana zaujatuhu aw ghaira zaujatihi. Sawa'un kana zaujatahu aw ghaira zaujati. Bersamaan ada ianya perempuan yang disentuh itu istrinya atau bukan istrinya. Hadza huwa shawab, ini yang benar. Hadza huwa shawab, ini yang benar, ini menurut Syekh bin Baz. Wa amma qauluhu jalla wa ala, adapun firman-Nya Allah azza wa jalla, aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan, fa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah aula mastumun nisa tanpa alif, al muradu bidzalika ala sahih al jima. Bermula yang dimaksud dengan demikian di atas pendapat yang sahih itu jima. Jadi beliau lebih menguatkan bahwa arti lamastum ini jima, bukan bersentuhan tangan. Hadza qaulu Ibnu Abbas wa jama'atun min ahli ilmi. Bermula ini arti lamastum itu jima, yaitu qaulu Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas dan satu jamaah dari ahlul ilmi. Wa huwa shawab, dan inilah yang benar. Amma qaulu man qala, adapun perkataan orang-orang yang berkata ya, innal murad bihi masul mar'ah, bahwa sungguh yang dimaksud dengannya itu menyentuh perempuan dengan tangan. Kama huwa an Ibnu Abbas, kama huwa an Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dia nyama itu dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyatakan lamastum itu menyentuh dengan tangan, yakni massaha bil yad, yakni bermaksud ia bahwa menyentuhnya perempuan dengan tangan. Fahadza marjuhun, maka ini itu marjuh, lemah, kata Syekh bin Baz. Allah jalla wa ala yu'abbiru anil jima'i bil masisi wal lumsi wal mubasyarah kama fi qoulihi jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla mengibaratkan, mengungkapkan ya Allah tentang jima dengan masis, sentuhan tangan, wal lumsi dan mubasyarah kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, wala tubashiruhunna, janganlah engkau mubasyarah kepada mereka. Jadi mubasyarah di sini katanya basyarah tapi maksudnya jima. Wa antum akifuna fil masajid, janganlah engkau mubasyarah dengan mereka perempuan padahal kamu itu beriktikaf dalam masjid. Al-Baqarah. Qala huna, Allah berkata di sini, aula mastumun nisa, atau engkau melamas akan wanita. Jadi fal murad bihi hunal jima, maka bermula yang dimaksud dengannya lamas di sini yaitu jima. Wa hakadza qiraatu man qara'a, demikian pula bacaan orang-orang yang membaca ia aula mastum, cepat. Jadi aula mastum min qabli an tamassuhunna, sebelum bahwa engkau sentuh akan mereka. Massu, sentuh itu maksudnya jima. Jadi ayat ini fi talaqi ghairil madkhul biha, pada mentalak perempuan yang belum didukhulkan dengannya. Perempuan yang baru dinikahi belum didukhul itu kalau ditalak enggak ada iddahnya. Min qabli an tamassuhunna, sebelum engkau menyentuh mereka. Fal murad bi kullihil jima, maka bermula yang dimaksud dengan seluruhnya ayat itu adalah jima. Hadza huwa shawab, inilah yang benar, wa huwal haqqu insyaallah, dan ini adalah yang benar insyaallah. Itu menurut Syekh bin Baz. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita baca hanya untuk menambahkan wawasan, ya kan? Biar kita tahu bahwa ini masalah ikhtilafiyah, ternyata pengetahuan itu sangat luas sekali. Di balik setiap hukum itu para ulama luar biasa berpegang kepada dalil-dalil yang kuat menurut beliau-beliau tersebut. Kita hanya mukallid, kita ikuti pendapat siapa yang membuat kita tenang, damai, tentunya sesudah kita menggali dan belajar. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.